Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya, Katarina Dias akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Pada upacara peringatan Hardiknas, Pegawai Negeri Sipil UNESA terima penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Enam bakal calon rektor UNESA periode 2022 hingga 2026 beradu visi dan misi dalam rapat terbuka dan tertutup Senat Universitas Negeri Surabaya. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Universitas Negeri Surabaya peringati Hari Pendidikan Nasional dengan gelar upacara secara hybrid sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam pelaksanaannya juga diberikan penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya bagi para penerima penghargaan Pegawai Negeri Sipil UNESA. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi peringati Hari Pendidikan Nasional secara serentak dengan menggelar upacara khususnya bagi para perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Sesuai arahan tersebut, UNESA gelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di lobi Gedung Rektorat UNESA Kampus Lidah Wetan dengan Inspektur Upacara Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 ini memuat tema Pimpin Pemulihan Bergerak Menuju Merdeka Belajar. Sejalan dengan harapan UNESA, seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nur Hasan MKes, bahwa dengan adanya Merdeka Belajar ini, membuat para dosen dan khususnya mahasiswa untuk lebih berinovasi dan berkreasi agar dapat beradaptasi di era ketidakpastian global saat ini. Dalam pelaksanaannya, juga dilakukan penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada para pegawai negeri sipil Universitas Negeri Surabaya yang telah terdaftar dengan dibedakan berdasarkan masa kerja menjadi 3 bagian, yaitu 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Irfan Ali melaporkan. Dalam rangka Disnatalis UNESA ke-58 serta peningkatan kualitas dan kapasitas guru dan karyawan Lab School UNESA, Yayasan Dharma Wanita Persatuan atau DP UNESA gelar seminar internal pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di Gedung LP3 Kampus UNESA Lidah Wetan. Acara yang dilaksanakan secara hybrid ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Official UNESA. Dr. Suhartono MPD, selaku Kaprodi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra, Program Pasca Sarjana UNESA, hadir sebagai narasumber pada seminar yang bertajuk Lab School UNESA Menyongsong Merdeka Belajar tersebut. Acara yang diadakan pada 13 Mei 2022 ini bertujuan untuk mempersiapkan para guru dan karyawan di lingkungan Lab School UNESA agar kualitas dan kapasitasnya meningkat. Harapan kita mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru kita di SMP atau di Lab School ya artinya itu dapat dan mampu untuk mencerna apa nanti yang disampaikan tentang bagaimana cara kita menyongsong perubahan kurikulum menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Tentu ini butuh persiapan. Guru-guru harus bisa beradaptasi dengan perubahan sehingga kemudian ketika pelaksanaan kurikulum belajar ini dilaksanakan dengan
pada waktunya, maka prosesnya guru-guru sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Kegiatan seminar diikuti sebanyak 180 orang peserta yang terdiri dari guru dan karyawan dari unit kelompok belajar, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan Lab School UNESA. Para peserta menyimak seminar dan mengikuti acara hingga selesai dengan penuh antusias. Acara dibuka dengan lantunan pembacaan dan terjemahan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Orcesa Alivia Dita Prasetyo, siswa kelas 5, dan Sasi Kirana Maheswari, siswi kelas 4 Sekolah Dasar Lab School UNESA. Mengingat masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, acara seminar tersebut juga digunakan sebagai kesempatan untuk kegiatan halal bihalal. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Pilihan rektor atau Pilrektor UNESA periode 2022 hingga 2026 semakin dekat. 6 bakal calon rektor UNESA beradu visi dan misi dalam rapat terbuka dan tertutup Senat Universitas Negeri Surabaya. Acara berlangsung di Gedung Rektorat lantai 11, dihadiri tim panelis serta perwakilan Sivitas Akademika. Jelang kontestasi pemilihan rektor, 6 bakal calon rektor UNESA periode 2022 hingga 2026 paparkan visi misi dan program kerja dalam rapat terbuka dan tertutup Senat Universitas Negeri Surabaya. Kegiatan berlangsung di Gedung Rektorat lantai 11 dengan dihadiri tim panelis, anggota Senat, perwakilan dosen, tenaga pendidik, serta mahasiswa. Dipimpin Ketua Senat Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Haji Hari Supratno MPD, bakal calon rektor UNESA periode 2022 hingga 2026 sampaikan paparan visi misi dan program kerja secara bergantian. Keenam bakal calon rektor tersebut dalam paparannya mengungkapkan keinginan untuk meningkatkan kompetensi Universitas Negeri Surabaya jelang alih status menjadi PTNBH. Upaya tersebut dilakukan melalui penjaminan sumber daya manusia, mutu kompetensi pendidikan, serta sarana prasarana. Pemaparan visi misi dan program kerja dari 6 bakal calon rektor tadi, saya kira semuanya punya niat yang baik untuk memajukan UNESA ke depan. Dan visi-visinya juga tidak jauh berbeda, semuanya punya visi misi bagaimana untuk memajukan UNESA, terutama untuk menyosong perubahan UNESA BLU menjadi PTNBH. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab seputar visi misi dan program kerja yang disampaikan bakal calon rektor kepada tim panelis Rapat Senat Universitas Negeri Surabaya yang terdiri dari Profesor Cici Sri Cahyandari, Sekretaris Dirjen Dikti, Dr. Insinyur Ahmad Fauzi MMT, Rektor UPN Veteran Jawa Timur, dan Dr. Insinyur Edward Woluk, STMT, Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Sebelum menuju penghujung acara, bakal calon rektor diizinkan menjawab pertanyaan mengenai kesejahteraan Sivitas Akademika yang disampaikan bergantian oleh perwakilan anggota Senat, dosen, tenaga pendidik, serta mahasiswa. Acara diakhiri dengan jabat tangan oleh keenam bakal calon rektor UNESA, Ketua Senat, serta tim panelis rapat Senat Universitas Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Surfaili Yahya melaporkan. Unjuk kreativitas dalam bidang tata rias, mahasiswa angkatan 2018, Prodi S1 Pendidikan Tata Rias UNESA, lakukan gelar cipta tata rias bertema Pandemia. Sebagai bentuk adaptasi dengan perjalanan melewati era pandemi, mahasiswa diharapkan telah siap menjadi entrepreneur dan profesional di bidang tata rias tanah air. Setiap tahun, gelar cipta tata rias menjadi ajang yang selalu dinantikan oleh mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Tata Rias. Dalam kegiatan ini, mahasiswa mencurahkan kemampuan dan kreativitas setelah menempuh mata kuliah selama 8 semester. Di antaranya mata kuliah tata rias wajah, mata kuliah perawatan rambut, dan mata kuliah lainnya, khususnya mata kuliah kosmetologi, karena berkaitan dengan penggunaan bahan lain yang akan diaplikasikan pada tubuh model.
Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah menilai mahasiswa untuk manajerial ya, untuk manajerialnya seperti apa, kemudian kewirausahaannya bagaimana, kemudian kerjasamanya mereka dengan teman-teman sejawat, dengan dosen dan dengan sponsor itu seperti apa, juga termasuk komunikasi. Gelar Cipta Tata Rias 2018 ini merupakan gelar cipta kedua yang dilaksanakan secara online dengan mengangkat tema Pandemia yang dilatar belakangi oleh dampak kondisi penyebaran virus COVID-19 yang telah terjadi sejak 2019 hingga saat ini. Ajang ini juga merupakan kegiatan untuk melatih mental para mahasiswa agar siap menjadi tenaga produktif di dunia kerja mendatang. Jadi pandemia ini diambil dari bahasa Yunani yang berarti wabah atau pandemi. Terus kenapa kita ngambil pandemi ini? Karena kita kan sekarang lagi merasakan pandeminya itu. Biar orang-orang tuh tahu kayak pandemi itu kita nggak cuma bersedih-sedih aja, kita juga ada senangnya. Jadi di sini kita bakalan ngasih tahu kayak nggak cuma paintingan yang tentang sedih-sedih. Ada yang ceria paintingannya, ada warna-warna ceria maksudnya. Sebanyak 36 mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Tata Rias angkatan tahun 2018 yang dibagi menjadi 6 kelompok berdasarkan subtema dari tema besar Pandemia, yaitu The Nightmare, The Beginning, Alpha Series, Delta Need Oxy, Omicron Lung Sickness, dan The Ending. Subtema tersebut menceritakan awal mula penyebaran virus COVID-19, mulai dari penyebab, dampak, evolusi harian virus corona, hingga harapan terhadap kondisi tersebut. Selain itu, jenis riasan yang ditampilkan juga dibagi menjadi 2 kategori, yaitu makeup karakter dan makeup fancy. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, laporan gelar Cipta Tata Rias 2018 tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya, untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Katarina Dias, tetap sehat, sampai jumpa.